Shalom bagi kita semuanya. Shalom. 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 Pada sore hari ini kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kembali. Dan kami percaya sepanjang minggu ini ada kasih Tuhan yang dahsyat kita alami. Amin. Haleluya. Yuk pandang kanan kirinya, muka belakang, kasih senyum. Katakan kepada mereka, orang-orang di sekelilingmu, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya, karena kasih Tuhan begitu besar bagi kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Tuhan atas setiap manusia ciptaannya. Dia tidak menginginkan kebinasaan setiap ciptaannya, tetapi dia menginginkan miliknya boleh mengalami kelimpahan, kebaikan. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap gerejanya. Dan kami juga merindukan Tuhan kami tetap ada di dalam hadir-Mu ya Tuhan. Ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Hidup kami dipenuhi oleh kebaikan Tuhan. Dan kami persembahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu Tuhan. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Kami datang Tuhan dengan segenap hati kami. Kami bersatu hati Tuhan. Berseru kepada nama Yesus. Nama yang menyelamatkan kami. Nama yang memberikan kehidupan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebab Engkau sangat baik dan sungguh baik. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama-Mu yang kudus, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Syukur bagi-Mu Yesus, Engkau baik bagi kami. Allah yang kekal selama-lamanya. Allah yang mengasihi kami selama-lamanya. Allah yang peduli pada kami selama-lamanya. Allah yang mencintai kami selama-lamanya. Yesus fajar pagi ku berteduh.
Bashikiara lapata kara lapa 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 lapa. Ku nyanyi. Mari naikkan dengan segenap hati. Bersembah Yesus, Raja di atas segala raja. Ku sembah Tuhan, ku sembah Ku kasihi Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku Saya jemaat bangkit berdiri. Mari jemaat bagi kita. Amin. Haleluya. Yesus baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dialah segala-galanya bagi kami. Sukacita surga, kasih karunia Tuhan. Besar hati
bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan yang baik. Kami mensyukuri atas segala berkat-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau memberikan Tuhan bagi gereja-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami akan memberi. Amin. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar Allah kemuliaan
ada Yesus yang membenarkan kami. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Nyatakan bahwasanya Engkau benar-benar merindukan hadirat Tuhan. Hadiratnya membuat Engkau damai di tengah keadaan yang tidak baik. Rohnya yang membuat Kau kuat, buat kita makin hari semakin kuat. Sujud menyembah-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Urabatangkala ya rawanate, biar awan kemuliaan-Mu memenuhi kami, pulihkan hati kami. Haleluya, Engkau baik, Engkau baik. Engkau sangat baik. Biar awan kemuliaan-Mu Turunlah penuhi kami, memenuhi penuhi kami, suci-Mu. baik suci yang Kau sucikan oleh karena darah-Mu yang sudah tertumpah di kayu salib, menebus semua dosa, membayar semua kutu. Yes. Biar awan kemuliaan-Mu Turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu di tempat mahat ini. Kami bersyukur atas Roh-Mu yang kudus yang Kau curahkan bagi kami. Kuasailah hati kami, menyatulah dengan roh kami, ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti
menyampaikan, terlebih melakukan firman Tuhan dengan benar dan setia sampai kami berada di sisi-Mu untuk selama-lamanya di kerajaan sorga, di kerajaan tidak tergoncangkan, dan menikmati mahkota yang telah Kau berikan. Haleluya. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Shalom. Salam buat semua, baik yang di tempat ini maupun yang di online. Kabar baiknya hari ini, kita dibenarkan. Lihat kiri kanannya, engkau dibenarkan ya. Katakan, engkau dibenarkan. Nah, sepertinya kalimat dibenarkan, kata dibenarkan ada sesuatu yang sederhana. Ternyata untuk kita mendapatkan posisi dibenarkan, harus ada darah yang tercurah, harus ada nyawa yang dikorbankan. Agar semua dosa-dosamu selesai. Semua kutuk dosa kita sudah selesai. Maka kita dibenarkan. Saudara dikasih Yesus. Orang boleh katakan berbuat baik agar aku benar. Ciri-ciri orang benar, yes. Aku beramal. Aku mengorbankan mulai dari kerbau panjang sampai kerbau pendek. Tahu kerbau pendek apa? Sering dibuat BPK. Tidak benar. Banyak orang harus bertapa untuk menyucikan dirinya supaya dirinya benar ya. Dia bertapa wah di gunung, rambutnya gondrong, kumisnya panjang, jenggotnya sampai ke tanah, putih, merah, kuning, hijau mukanya karena berlumut. Keluar dari gua, melihat emas, wah tertarik. Melihat gadis seksi, melihat cowok ganteng, wah, melihat mobil mewah dia tertarik. Tujuh tercemar, tidak benar lagi pikirannya, tidak benar lagi hatinya. Selesai pengorbanan di gua nihil, tidak dibenarkan. Ada orang yang menggoreng-gorengkan badannya, melukai dirinya, menyatakan bahwasanya dia meninggalkan semua dagingnya biar rohnya hidup, digoreng-gorengnya berdarah-darah. Nah, saya teringat zaman Elia, ya, ketika Elia sudah menyatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup, bagus. Hidup dia makanya jalan-jalan dia, bergerak-gerak ya. Kalau nggak hidup tidak bergerak. Nah, Tuhan yang hidup. Elia mengatakan, mana Tuhan yang kau sembah? Karena orang Nasera dan mereka semua pengikut-pengikut nabi-nabi yang palsu, nabi-nabi rong, semua mereka mengatakan kami punya Tuhan yang berkuasa. Tapi ketika buat korban, dipotong mereka lembu, pak, ditaruh di tempat pengorbanannya. Mereka menggoreng-gorengkan badannya sampai berdarah. Api, katanya, minta api untuk membakar korbannya. Sampai mampus, berdarah-darah, tidak ada api sedikit pun. Tidak ada api yang membakar semua korban mereka. Mana Tuhanmu, kata Elia? Kau bilang Tuhanmu hidup, tapi punya kuping tidak mendengar. Oh, mungkin Tuhanmu lagi istirahat, banyak bobok siang dia kan, kayak kita kan banyak tidur. Oh, mungkin Tuhanmu lagi sibuk, kata Elia. Gurauannya tetapi dalam sekali menghina secara langsung. Elia mengambil hewan, dipotongnya, diletaknya, bahkan disiramnya dengan air. Secara logika tidak akan mungkin api hidup. Kita letakkan obor ke air hidup, tidak mati, pasti mati, tidak akan hidup. Apa yang mau dikasih tunjuk Elia? Inilah Tuhan yang kusembah, Tuhan yang benar-benar hidup. Dia meminta api, yang terjadi api dari surga membakar semua korban itu. Banyak lagi orang melakukan sesuatu agar hidupnya benar. Nah, saya teringat keluarga, ya kan? Kemarin ada konseling krisis, ya kan? Agar jadi konselor kan ya. Ternyata konselornya juga babak belur ya. Tapi nggak apa-apa untuk belajar. Nah, seketika keluarga suami istri cerai, istri pasti menyalahkan suami. Aku yang benar, kata istri. Betul.
Ketika udah pernah menikah Kak? Ketika laki-laki mengatakan aku benar, istriku yang salah. Ternyata ketika suami istri kalau ada yang bercerai, pasti kedua-duanya salah. Cuma persentasenya ada yang lebih besar membuat mereka bercerai. Pasti mereka dua-dua tidak ada benarnya. Apa tidak benar semua gitu. Nah, jadi bagaimana kalian mengatasinya, kata dosen kan? Saya bilang kumpul dulu kan, jumpa dulu sama istrinya. Kita dengar, kita identifikasi persoalannya. Baru kita jumpai suaminya. Selanjutnya hari berikutnya kita dengar, kita identifikasi persoalannya. Karena kalau dua-dua jumpa pasti perang dulu. Wow, kan? Kau begini, semua menceritakan kebenarannya. Ternyata kita satu pun di muka bumi ini tidak ada yang benar. Sekali kampung sudah mengorbankan 1000 ekor lembu, emas batangan buat pelayanan, tidak ada yang benar. Sekali kau bertapa 1000 tahun pun tidak ada yang benar. Semuanya dibenarkan. Coba kita lihat Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Apa yang ditulis Paulus? Apa yang ditulis firman Tuhan ini agar kita benar-benar mempercayai bahwasanya kita sudah dibenarkan, kita sudah diselamatkan. Coba baca ayat 1 sampai 2 aja dulu. 1 dan 2-nya saja. Yang dapat katakan amin? Amin. 2 ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Haleluya. Tema kita hari ini apa tadi? Apa? Dibenarkan. Kita dibenarkan oleh karena kita beriman pada Kristus Yesus. Bukan karena perbuatan kita. Bukan karena cara pikir kita yang kudus. Kita sudah puasa 100 hari 100 malam. Tewas dong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi hidup kita benar-benar oleh karena Kristus. Kita menjadi orang yang sudah diselamatkan. Kita hidup benar oleh karena iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Pernah lihat surga? Belum. Pernah lihat mahkota? Udah dia. Pernah lihat mahkota Kak? Bu? Dari TV. Oh, ini mahkota kemuliaan. Nah, kalau saudara sadari bahwasanya sesuatu janji, firman yang sudah disampaikan, ini adalah harapan kita. Firman mengatakan barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia akan diselamatkan. Sudah selamat? Siapa yang yakin dirinya sudah selamat kalau mati hari ini atau malam ini? Coba angkat tangannya. Jujur. Coba angkat tangannya. Semua? Ada yang gak yakin? Oh, ada yang gak yakin? Siapa yang gak yakin diselamatkan? Semua yakin diselamatkan? Berarti sampai jumpa di surga ya. Haleluya. Haleluya, beri tepukannya Yesus, tepuk tangan bagi Yesus kita. Semua karena anugerahnya. Yesus yang memberi kesempatan kita untuk diselamatkan. Sekali selamat memang benar, selamat oleh karena Yesus sekali mengasihi, bangkit dan untuk kita. Cukup sekali saja. Haleluya. Inilah yang kita dapatkan ketika kita diselamatkan, dibenarkan dan memperoleh keselamatan. Menjadi dasar. Saudara kasih pernah saya katakan ketika kita menggali tanah sampai ketemu batu yang keras, baru bisa dibuat fondasi untuk bangun sebuah rumah. Itu pun akan berbanding dengan tingginya, dengan dalamnya fondasi. Semakin tinggi bangunan yang kau bangun, semakin dalam fondasi yang kau buat, agar ketika gempa kokoh fondasinya. Jadi harus ketemu batu yang keras.
Jangan pasir, karena ketika ada angin, badai, bangunanmu akan rubuh. Semua yang akan kau bangun rubuh. Semua harapan yang kau bangun di dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Cuma jangan kau harapkan mobil orang jadi mobilmu, pacar orang jadi pacarmu. Nah, bahaya ya. Aduh, ditikamnya aku dari belakang bang. Siapa yang pernah nikam kawannya dari belakang? Cowoknya diambil atau ceweknya diambil sama sahabat sendiri. Siapa yang pernah korban atau pelakunya? Pelaku atau korban? Korban. Ada lagunya apa? Apa lagunya? Ada lagu dunia. Jadi marilah kita letakkan semua harapan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka semua yang kau harapkan pasti terwujud jika itu semua sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang benar pasti memiliki harapan-harapan yang asli. Orang-orang benar pasti memiliki harapan-harapan untuk memuliakan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pasti. Namanya orang benar. Tidak mungkin yang diharapkannya salah. Namanya orang benar. Dia tidak akan pernah mengharapkan punya orang lain menjadi miliknya. Namanya orang benar. Pasti melakukan segala sesuatu yang benar. Tidak salah. Nah, selain selamat, apa lagi yang kita dapatkan ketika kita sudah dibenarkan di dalam Kristus, in Christ. Kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Selain selamat, ada pengharapan yang luar biasa. Apalagi yang ketiga? Yuk baca sama-sama, ditampilkan sudah. Yang kita dapatkan adalah damai sejahtera. Banyak orang mengatakan peace, pulang kampus tawuran. Peace ya kan, pulang kampus lempar botol alkohol, kepala orang kan. Minumannya dipukul kepala orang. Ternyata damainya tidak asli. Karena damai yang didapatkannya damai yang dari dunia. Maka tadi kami agak berdebat sama istri, bapak berargumen sama istri. Siapa bilang ketika kalian mabuk atau judi kalian damai? Damai sebentar, besoknya susah. Bilang kan, sakit perut, duit habis, ya kan? Damainya semua. Damai ketika menang, bilang. Waktu balap liar menang, paten damai. Band judi yang lain kalah habis, baru pening lagi. Damainya semua. Bukan damai yang sejati. Damai yang sejati hanya di kita dapatkan ketika kita benar-benar menginginkan Roh yang Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Menyatu dengan roh kita. Karena tidak mungkin Roh Kudus akan memimpin kita ke tempat-tempat yang maksiat. Tak akan mungkin Roh Kudus akan memimpin kita ke tempat-tempat yang bisa menghancurkan masa depan kita. Betul? Nggak mungkin Roh Kudus pun bisa membimbing aku lagi ke Kampung Keling. Kampung apa tuh? Kampung Kubur. Ya kan? Atau Kodam Sunggal. Roh Kudus pasti akan memimpin aku datang ke Tinta. Kita bertemu, muji menyembah bersama. Benar? Roh Kudus akan memimpin kau untuk peduli buat anak rel. Nggak mungkin Roh Kudus akan memimpin orang-orang yang ada di tempat ini untuk memukuli, namparin, nunjangi anak rel. Mungkin? Tidak mungkin. Dia cukup banyak ditampari, tunjangi sudah banyak. Persoalannya udah banyak, kesedihannya. Untuk apa ditambah-tambah lagi? Haleluya. Damai yang sejati. Coba dari pas menyanyi, menyembah. Adakah saudara? Yuk kita nikmati ya. Boleh pujian penyembah? Kita nikmati lah ya. Penyembahan terakhir. Ketika engkau benar-benar menyembahnya, engkau akan merasakan damai yang sejati. Lupa persoalan yang bisa melukai hatimu. Ya orang-orang melukai hati pasti kau lupakan. Semua persoalan berat pasti kau lupakan ketika kita benar-benar menaruh hati kita terhadap pujian penyembahan, menaruh hati kita kepada Roh Kudus, membuka hati kita untuk bersinergi dengan Roh Kudus. Tak akan pernah kita ingat lagi kesedihan kita. Enggak kita ingat lagi orang yang menyakiti kita, yang menduakan kita, yang menciak kita di dalam bisnis, memakan, menipu kita dalam bisnis. Ingat? Kalau kamu ingat udah mati rupanya dia, nggak ada guna. Yang menipu dalam bisnis. Tapi nggak apa-apa. Kita coba nikmati dulu pujian penyembahnya bersama-sama. Haleluya.
Yuk, WL. Thank you. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu Nikmati damai yang sejati, nikmati karya Roh Kudus, damai sejahtera. Rasakanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Ya Tuhan, Ya Tuhan, Kau baik sekali. ku bersyukur rindukan atas kasih-Mu. hadirat-Mu, Kau benarkan kami. memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Kita nyembah Tuhan. Ada yang masih ingat orang yang menyakitinya? Tiba-tiba pas lagi nyembah Tuhan lewat mukanya dengan giginya. Ada? Nggak ada. Saya aja lupa. Ketika menyembah Tuhan ingat pada orang yang menipu bisnis. Ketika kita berbisnis dengannya, tidak. Yang kita pikirkan adalah kita dibenarkan. Berita baiknya kita dibenarkan. Dan berita baik hari ini, tulang tangan si Elisa sudah menyambung lagi. Yang percaya, yang saya katakan amin. Tulang tangannya sudah sambung. Itu berita baik bagi kami. Berarti dia sudah menyanyi Tuhan main keyboard. Dan datang abang Lase lagi. Lase ya? Gula ya? Gula. Berita baiknya. Menurut orang ya biasalah. Tulang nyambung siapa bilang? Ada orang beberapa kali operasi tak nyambung-nyambung tulangnya. Tulang yang sana nyambung, tulang robot sama tulang kandung nyambung, bukan tulang tangan. Nah, ketika kita sudah menerima upah, menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh karena darah Yesus, pengorbanannya di kayu salib, kita dipindahkan dari alam maut ke ahli waris kerajaan sorga. Haleluya. Ada tanggung jawab kita.
Makanya saya percaya sekali selamat, selamat. Oleh karena Yesus sekali menyelamatkan, pasti selamat. Cuma sebagai orang-orang yang dibenarkan, ada tanggung jawab. Sentuh kiri kanannya atau kalau lirik mana? Tanggung jawabmu, dengar. Kita dengar sama-sama ya. Yuk baca ayat ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Haleluya. Tadi bermegah di dalam Kristus. Bukan bermegah di dalam mobil yang mewah, rumah yang bagus. Tapi ini bermegah di dalam apa tadi? Kesengsaraan. Mana yang betul firman Tuhan? Tadi bermegah dalam Kristus, enak-enak. Sekarang bermegah di dalam kesengsaraan. Inilah tanggung jawab kita. Bukan berarti ketika mengikuti Yesus engkau sengsara. Jangan pula ketika orang mencuri, melakukan pidana, ketangkap di sel, aku sengsara karena Kristus. Buset, ngomong kosong. Oleh karena dia melanggar hukum. Tapi kesengsaraan ini apa artinya? Kita memikul salib. Sebagai orang Kristen ada tanggung jawab. Sebagai orang yang sudah dibenarkan ada yang harus kita pertanggungjawabkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dikasih Yesus. Bapak-bapak juga ada tanggung jawabnya bukan? Jadi imam. Ya. Jadi teladan walaupun C-. Ya. Lalu bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Walaupun telat pembayaran, ya. Ya. Jadi ibu juga ada tanggung jawabnya, bukan? Menjadi pendoa, tiang doa buat suami. Wow, haleluya. Ya kan, mau doanya butuh 1 jam. Doanya 1 menit. Haleluya. 1 menit. Nggak ada kok ibu-ibu sini semua pendoa, amin. Wanita sini nanti calon ibu semua pendoa yang siap dan amin. Wah banyak juga calon ibu-ibu. Luar biasa. Tugas ibu gembala untuk mengkader-kader jadi supaya mereka menjadi ibu-ibu yang pendoa. Bukan ibu-ibu yang papa, tengok ini papa. Model tasnya yang terbaru. Kan? Beli kan. Baju terbaru. Huruf V depan, V belakang. Rupanya nampak Panu kadas kurap. Bukan tuntutan yang disampaikan, ya kan? Tapi tanggung jawabnya untuk mendoakan suami, anak-anak, memasak. Makanya lalu ya bersih-bersih. Kayak babu aku. Hilangkan kata-kata itu. Katakan siapa, katakan amin. Jangan nanti ketika engkau bertanggung jawab sebagai istri, kayak babu aku. Ya kan? Tapi belum ada suami, belum ada pacar. Mana pacarku? Jodohku. Mau kau? Ya kan? Nanti nangis dah kan? Nangislah malam-malam, Tuhan, mana tulang rusukku? Kan? Di samping ya, betul di samping ya. Tulang rusuk maksudnya jodohnya. Udah dikasih jodoh sama Tuhan, kurang ganteng. Nah, dicari yang ganteng. Kurang tegap, dapat yang tegap. Kurang kepribadian, apa? Kurang mobil pribadinya, kurang rumah pribadinya. Semua tidak ada yang pas. Untunglah akhirnya dikasih Tuhan 3B. Tahu 3B? Berdoa, berharap, yang ketiga apa? Berkaca. Disuruh berkaca kita. Jadi gak terlalu banyak tuntutan kita kan? Ada yang mencari pasangan yang sepadan, pengharapan. Nah sengsara ini, coba. Ternyata dia Tuhan ganteng. Seperti impianku, cantik, baik hati, lemah lembut, tapi lain iman. Dikat. Itulah salah satu kesengsaraannya. Aku melayani Tuhan, lihatlah ongkosku, keringatku. Dari atas sampai bawah berkeringat. Dari jidat sampai ke mata kaki. Dapat apa? Paling air putih segelas. Katanya. Mana? Emang bang bisa minyak pakai air hujan? Dulu kami bisa gitu. Ya, emang bisa kasih makan istriku nanti pakai haleluya pak. Waktu pelayanan pertama kan disuruh pelayanan kami. Kerja bisnis nggak ada, uang nggak ada. Ya, mau makan enak gimana mah? Mau makan ikan aja kalian disuruh berdoa dulu ya.
suruh berdoa. Bayangkan, mau jodoh yang baik suruh berdoa, mau duit suruh berdoa. Ya, apakah sudah ketika menikah bisa beli beras? Oh Pak, beras 30 kilo. Mana uangnya? Haleluya Pak, bendol kepala kita ya kan, bendol mata kita. Mana bisa? Mesti pakai uang. Tetapi uang adalah alat, tapi jangan sampai kita alat. Sengsara bukan? Coba pikirkan. Ketika kita membangun gereja, ibadah apa yang kalian buat itu? Mana izin kalian? Kenapa ribut kali kita buat perdam? Tetap juga emosi, tapi kita tahan. Itulah kesengsaraannya. Emosi. Nggak perlu diratakan yang ngasih surat, tapi ngasih surat langsung pergi. Kasih surat pencekalannya dulu waktu di Jalan Ceret 16 kan. Nah, sengsaraan ini berbeda. Kita membuat kita lebih kuat di dalam persoalan hidup, membuat kita lebih kokoh. Apa yang kita bangun lebih kokoh. Firman Tuhan juga semakin dia mengatakan apa? Semakin dihambat semakin merambat. Semakin dihambat pertumbuhanmu. Tapi ketika engkau berfokus pada Kristus, maka engkau semakin hari semakin kuat. Yang percaya katakan amin. Dari Mazmur pasal 84 coba kita lihat ayat 8. Inilah dia. Ada sisinya. Ada ayatnya sebelum perjanjian baru. Mazmur 84 ayat 8. Yang dapat katakan amin? Dua ya. Mereka berjalan makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Haleluya. Mereka itu siapa? Kita yang dibenarkan. Di dalam kesulitan kita semakin kuat. Di dalam persoalan kehidupan kita semakin hari semakin kuat. Ehail. Coba katakan sama-sama. Mehail, ehahil. Agak ditarik lidahnya. Ya. Kayak orang Ibrani kita, orang Israel. Mehail, ehahil. Udah muntah lu deh. Semakin hari, semakin berjalan, semakin kuat. Seharusnya semakin berjalan, semakin hari, semakin jauh, semakin lemah. Mana ada orang semakin hari jalan semakin kuat secara jasmani, secara logika. Tapi ini roh yang mengatakan, firman Tuhan yang mengatakan, roh kita semakin hari semakin kuat di dalam Kristus Yesus. Ketika ingin berjalan mencapai, berfokus pada Kristus. Sion tempat lahirnya Kristus. Berfokuslah engkau pada Kristus, maka engkau akan bermegah di dalam kesulitanmu. Engkau akan bermegah di dalam kekuranganmu. Engkau akan bermegah di dalam segala persoalan kehidupanmu. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia Bapa yang setia, yang selalu ada di setiap waktu, di setiap musim kita. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Itulah janjinya. Tanggung jawab kita juga ada. Jangan kita hanya menerima janji, tapi kita tidak tahu tanggung jawab kita. Apalagi yang kedua, coba baca ayat keempat. Yang ketiga, 4 ya. Ayat keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya. Katakan kiri kanannya, bertekun. Bertekun. Bukan bengkel tekun ya. Bertekun. Berarti kita harus terus melakukan sesuatu yang benar, terus menerus, setiap waktu, setiap saat, dan di mana saja. Bertekun membaca firman Tuhan, yang siap katakan amin. Bertekun untuk berdoa dan menyembah Tuhan, yang kata siap katakan amin. Bertekun untuk melayani Tuhan, kerjaan Tuhan, katakan amin. Bertekun, apa kita terus lakukan untuk satu hal, yaitu untuk menyenangkan hati yang sudah menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Bertekun terus. Kita melakukan disiplin. Seorang atlet nasional takkan mungkin bisa dia mendapatkan medali emas kalau dia tidak bertekun, kalau dia tidak disiplin.
Saudara kasih Yesus, inilah kemudian jadi tanggung jawab kita. Apakah kita bisa terus berdoa ketika banyak orang yang menyakiti kita? Begitu banyak yang persoalan, tetap berdoa. Tetap membaca firman Tuhan walaupun besok ujian akhir semester kah, buat skripsi kah, tesis kah, tetap baca firman Tuhan. Ayo. Meskipun aduh gak sempat aku lagi baca firman Tuhan. Wah, banyak kali bahan yang mau ku kerjain. Orang sudah selesai, udah skripsi, udah wisuda. Awak masih bab berapa? Bab 1 terus, nggak selesai. Entah kapan sempronya. Nggak tahu ya. Soalnya jujur aja, aku sudah alami. Kawanku selesai 5 tahun, aku 10 tahun nggak selesai satu. Kawan cuti sana, cuti sini, cuti sana, aku sana sini kan. Panjang kali cutinya. Ini S2 juga cuti sana, cuti. Inilah baru benar-benar nggak ada cuti ya mah. Ini hanya Tuhan yang nggak tahu. Ya, waktu dia 2000 berapa ya? 2010 pernah mengambil magister ya, Magister of Konsentrasi Teologianya, prodi S2-nya di STI Surabaya. Ya tiba-tiba ya kan kesulitan nggak bisa buat aku mundur dari Surabaya kan. Kesulitan keuangan kah, orang yang menipu waktu itu bisnis, di pengadilan kah saya gugat salah satu pejabat Kota Medan ini kan melalui perdata di pengadilan negeri, dia stres sekali. Jadi pergi ke Surabaya kan, kuliah ya kan. Tidak bisa menggoyangkan. Waktu itu kos-kosan ya mah. Kos-kosan lalu 2, berapa ya kan juta gitu kan. Kata istriku, boros sekali kita, ayo kita cari kos-kosan yang murah katanya. Kos-kosan lah kami ya kan. Bapak kos jadi anak kos, ya gak apa-apa ya kan. Jadi kos, jadi harganya berapa tuh? 600.000 ya mah? 600.000. Jadi mau aja lah aku, walaupun gak ada hasil, ada kipas angin kan, yang penting murah. Mengelihat lah kan. Apa tuh mah? Mengelihat, pang, apa tuh mah? Rupanya tahu saudara apa dikasih Yesus? Ternyata itu adalah garasi mobil. Jadi pintu garasi mobilnya yang kena tangan tuh kurapa. Ini kan rolling door lah. Ini garasi mobil. Enggak, ini dulu tempat laundry kan. Kan? Tapi enggak apalah ya kan. Sebagai telepon ayah kan dari Medan, pulang kau kan. Enggak mau kan. Aku tunggu selesai dulu ya kan, sambil menghilangkan kebiasaan burukku di Medan. Aku biar dulu tetap di Surabaya ya kan. Pulang kau minggu depan lagi, bolak balik, ya kan? Dan dia marah besar, pulang kau, mau aku bunuh kau, katanya. Di mana kau? Ya nggak tahu di mana gue. Tapi karena ada nasihat, pulang. Nanti ayahmu sakit. Sebenarnya kalau terus terang, ini perlunya komunikasi ya, lengkap. Nanti kita sebagai bapak-bapak ya kan, sebagai anak komunikasi dengan lengkap antara bapak dan anak. Kalau dia bilang hanya rindu si Rafael akan pulang sendiri sama yang perawatnya yang bawa satu orang ke Surabaya. Dia bukan rindu sama aku, bukan rindu sama permainnya, rindu sama cucunya. Ternyata suruh pulang, nyampe di Medan 1,5 tahun, masuk lagi lembah hitam. Tidak siap bermegah dalam penderitaan. Itulah membuat kita mau kompromi dengan dosa. Dosa ini membuat engkau jauh dari Tuhan. Minta ampun benar diampuni, tapi kalau sempat minta ampun. Kalau seperti teman-teman kami dulu, pas lari kecepatan 220, balap di Tomang Elok, sempat dia minta ampun. Sementara badannya sudah putus, kakinya putus, otaknya bercecer-cecer. Sempat minta ampun, ganteng minta ampun kawan lu. Tetapi kita harus sadar bahwasanya kita membutuhkan Roh Kudus agar roh kita tetap bugar, agar menjadi sebuah materai bahwasanya engkau adalah benar-benar orang yang sudah dibenarkan. Untuk itu tetaplah bertekun. Haleluya. Kita tidak kuat. HP saja lobet perlu dicas, ya diisi. Perlu alat charger. Mobil pun kalau jalan-jalan terus, ya kan Pak Beatrice, terus jalan gak pernah ke SPBU ngisi minyak, mogok karena habis minyaknya. Perlu ke SPBU untuk diisi minyak bahan bakar. Nah untuk itu biar kita terus bertekun membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dengan cara berdoa tadi apa, membaca firman Tuhan, memuji menyembahnya.
Kalau kita wujudkan cinta kita, hasil bertekun ini, ada yang namanya buah, yaitu melayani pekerjaan Tuhan. Saudara tidak mesti harus melayani pekerjaan Tuhan dengan mesti di mimbar. Mengajak teman-teman, mengajak saudara untuk beribadah juga melayani pekerjaan Tuhan. Mendoakan orang yang sakit, berdoa syafaat buat bangsa dan negara, juga melayani Tuhan. Itulah ciri orang bertekun. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, keuntunganku, apa hakku, tapi apa yang menjadi tanggung jawabku. Haleluya. Setelah berpengharapan di dalam Kristus, maka pengharapanmu itu tidak akan sia-sia. Coba baca ayat kelima. Ya, saya undang WL, mau singer. Boleh ayat kelima? Ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Syukurlah Tuhan. Kami tahu pengharapan kami tidak akan sia-sia. Di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ya Rabatakala Nasye. Oh ya Rabatakala. Haleluya. We worship you. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Yesus Kristus namanya. Kalau sumber keselamatan kami, sumber pengharapan kami, sumber damai sejahtera kami semua, sukacita melimpah-limpah kami nikmati. Yesus, Yesus, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan untuk selama-lamanya. Biarlah semua lidah mengakui Yesus adalah Tuhan, bertekun lutut di hadapan. Terima kasih Engkau benarkan. Haleluya. Ya Rabatakala Nasye. Terima kasih. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Ku
Engkau terus akui dia Raja. Terus nyatakan dia berdaulat atas hidupmu, keluargamu, kota kita, bangsa kita. Dialah Yesus Kristus yang terus berdaulat. Yesus yang telah membenarkan hidup kami. Nyatakan terus ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih. Terima kasih Yesus. Kita katakan dengan segenap hati. Berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tekun ya Tuhan. Jikalau kami tekun untuk mengejar cita-cita dan masa depan kami, biarlah kami lebih lagi Tuhan untuk mengejar Engkau dalam kehidupan kami. Menjadikan Engkau yang terutama dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa, persembahan yang kami berikan. Biarlah Tuhan berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan dengan hati yang penuh dengan sukacita kami akan memberi. Amin. Segala
Kami bersyukur Engkau sudah membenarkan kami. Di dalam Kristus Yesus sudah memperdamaikan kami. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang menjadi ahli waris kerajaan surga. Bapa di surga, kami serahkan kota Medan dan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah ada keamanan yang kondusif dan terkendali. Terima kasih atas damai yang Kau anugerahkan bagi bangsa Indonesia. Dan salam bagi Yerusalem, kota dan bangsa pilihan Tuhan Israel. Biarlah terus damai, Engkau memberkati kota dan bangsa itu. Terima kasih ya Bapa. Ya Adonai, tangan-Mu yang menyembuhkan yang sakit, baik yang di tempat ini maupun yang di online. Memberkati yang kekurangan, melepaskan dari kepada keterikatan yang jahat. Memberkati studinya, pekerjaannya, bisnisnya, pelayanannya, keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar juga kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Kami menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan dan bertanggung jawab untuk lebih menyenangkan hati-Mu, lebih-lebih lagi untuk selama-lamanya. Dan semua yang kami lakukan merupakan sebuah tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan sampai kami Engkau jemput kali yang kedua. Terima kasih Yesus, biar terus Engkau berjalan bersama kami untuk melakukan penuaian jiwa beraksa-laksa. Semua oleh karena anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Arahkan pandangan-Mu dan bukalah hati-Mu buat Bapa di surga. Terimalah kasih Bapa dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus. Terimalah kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacitanya yang melimpah-limpah ada di kehidupan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita yang percaya. Yang percaya sama-sama kata